Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riza Tanar selaku dosen pengampu mata kuliah di Akuntansi kelas A dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari tim 6 akan mempresentasikan terkait proses administratif dan pengendalian. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Di sini dari tim 6, yang pertama ada Vika Marani dari NPM 220, Almira Yasmin dengan NPM 236, Bella Francisca dengan NPM 256, Devianti Sofia dengan NPM 260, dan Debbie Melisa Dewi dengan NPM 261. Untuk selanjutnya, rekan yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengantar proses administrasi yang merupakan tujuan studi pertama. Nah, proses administrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proses yang disajikan dalam bab ini mencakup investasi, pinjaman, transaksi modal, seperti yang ditunjukkan dalam kotak kiri bawah gambar 12.2. Proses ini tidak seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, karena mereka tidak teratur, berulang, atau proses volume tinggi. Contoh dari proses tersebut adalah penjualan saham atau obligasi, inisiasi pinjaman, obligasi, atau catatan yang dapat dibayarkan, dan investasi dana dalam sekuritas yang dapat dipasarkan. Jenis proses ini dapat dikategorikan sebagai sumber proses modal atau proses investasi. Next. Nah, lalu jenis kedua dari proses administrasi yaitu mencakup proses buku besar umum. Seperti yang ditunjukkan di kotak tengah dan kanan gambar 12.2, setiap transaksi dan proses yang disajikan harus mengakibatkan informasi keuangan dicatat dalam rekening buku besar umum. Artinya, setiap penjualan, pengumpulan uang tunai, pengeluaran, atau pembayaran pada akhirnya harus mempengaruhi rekening buku besar umum seperti rekening pendapatan, rekening pengeluaran, dan rekening kas. Oleh karena itu, harus ada proses dalam organisasi yang menyalurkan semua informasi transaksi dari masing-masing proses ini ke rekening buku besar umum. Informasi saldo rekening buku besar umum kemudian digunakan untuk menyiapkan laporan bagi pengguna internal maupun eksternal. Nah, setiap proses tersebut yang baru saja dijelaskan merupakan proses administratif. Proses ini adalah transaksi dan kegiatan yang secara khusus disahkan oleh manajer puncak atau digunakan oleh manajer untuk melakukan fungsi administratif. Investasi kelebihan dana dan pengumpulan dana modal adalah proses non-rutin yang terjadi ketika disahkan secara khusus. Di sisi lain, buku besar umum dan proses pelaporan memberikan umpan balik kepada pemilik dan manajer dan membantu kelompok-kelompok ini dalam administrasi organisasi. Proses proses administratif ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut. Next. Lalu ada sumber proses modal untuk tujuan studi 2. Nah, modal itu apa sih? Modal sendiri adalah dana yang digunakan untuk memperoleh aset modal jangka panjang dari suatu organisasi. Modal biasanya berasal dari utang jangka panjang atau ekuitas. Utang jangka panjang sendiri dihasilkan dari peminjaman dana melalui pinjaman atau obligasi yang dapat dibayarkan, dan ekuitas dihasilkan dari penerbitan saham umum atau preferen. Instrumen keuangan ini menyediakan modal yang diperlukan untuk memperoleh aset modal jangka panjang. Sumber proses modal mengotorisasi peningkatan modal, mengeksekusi peningkatan modal, dan benar account untuk modal tersebut. Gambar 12.3 menunjukkan proses yang berhubungan dengan peningkatan modal. Bisa dilihat prosesnya di sebelah kiri. Lalu, next. Terkadang, manajemen puncak mungkin menyadari kebutuhan untuk menaikkan modal. Kebutuhan ini mungkin muncul dari keinginan untuk mencapai tujuan organisasi yang membutuhkan dana besar, seperti memperluas organisasi, menggantikan sejumlah besar pabrik, properti, dan peralatan, atau mengakuisisi bisnis lain. Untuk mencapai salah satu tujuan ini, manajemen membutuhkan akses ke sejumlah besar modal. Manajemen puncak kemudian akan menyelidiki metode yang paling tepat untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan. Lalu Dewan Direksi harus memutuskan antara dua sumber umum dana modal, yaitu uang atau ekuitas.
Jika utang dipilih, organisasi akan meminjam dana dari lembaga keuangan atau kreditur lain atau akan menjual obligasi. Namun jika ekuitas dipilih sebagai sumber modal, perusahaan perlu menjual saham umum atau saham pilihan. Perusahaan biasa tidak dapat mengakses obligasi dan pasar saham secara langsung dan harus melakukan transaksi tersebut melalui underwriter. Underwriter adalah pihak ketiga yang mengontrak perusahaan untuk membawa masalah sekuritas baru ke pasar umum. Nah, karena manajemen puncak mengarahkan proses modal ini, ada kontrol bawaan. Fakta bahwa proses ini tidak dapat terjadi tanpa otorisasi dan pengawasan khusus oleh manajemen puncak merupakan adanya kontrol internal yang kuat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu proses investasi. Di dalam sebuah organisasi, mereka ini harus mempunyai dana lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menjalankan organisasi tersebut. Sehingga manajemen harus menginvestasikan kelebihan dana tunai ini di tempat di mana mereka dapat memperoleh keuntungan. Nah, pada hal ini, manajemen harus mengelola dengan baik terkait investasi dana berlebih. Nah, di sini ada beberapa cara bagi suatu perusahaan untuk menginvestasikan kelebihan dananya. Metode yang paling sering digunakan yakni dengan berinvestasi pada surat berharga atau membeli kembali saham biasa perusahaan yang beredar atau biasa disebut dengan saham treasury. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan proses menginvestasikan kelebihan dana. Nah, yang pertama yakni perusahaan ini melaporkan kelebihan dananya. Kemudian yang kedua, membandingkan dengan dana yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga, di sini dilihat apakah investasi ini berlebih atau tidak. Kalau iya, maka perusahaan ini memilih tipe investasi. Nah, jika perusahaan memilih surat berharga, maka untuk step selanjutnya yaitu kontrak dengan pialang saham, kemudian membeli saham atau pialang, dan yang kelima, menjual efek seperlunya. Namun, ketika perusahaan memilih saham treasury, maka langkah selanjutnya yaitu kontrak dengan pialang saham, kemudian membeli saham treasury, dan yang terakhir, penerbitan kembali stok sesuai dengan keinginan. Di sini setelah membeli sekuritas atau saham treasury, bendahara perusahaan ini seringkali menyimpan sekuritas dan pencatatan sekuritas tersebut. Namun di beberapa perusahaan, wali amanat juga digunakan untuk menjaga penyimpanan sekuritas atau pencatatan sekuritas. Sehingga ada suatu saat di masa depan, ketika manajemen kemungkinan besar akan menentukan adanya penggunaan dana yang diinvestasikan yang lebih penting dan menguntungkan, sekuritas atau saham treasury ini kemudian dapat dijual kembali melalui broker. Next slide. Selanjutnya yaitu risiko dan pengendalian dalam proses permodalan dan investasi. Di sini baik untuk proses sumber modal maupun proses investasi, pengendalian yang penting adalah otoritas dan pengawasan khusus yang diberikan oleh manajemen puncak. Pengawasan yang sangat ketat terhadap transaksi ini membantu mencegah risikonya pencurian atau penyalahgunaan uang yang terkait dengan proses modal dan investasi. Nah, selain itu, jumlah uang yang besar yang terlibat dalam keputusan modal dan investasi biasanya menentukan bahwa uang tunai tidak diurus sesuai dengan prosedur penerimaan uang tunai normal. Karena transaksi ini diotorisasi oleh manajemen puncak dan dana tidak selalu ditangani oleh karyawan, risiko yang mendasarinya tidak sama dengan proses lain. Umumnya, risiko tidak terkait dengan penipuan oleh karyawan, melainkan terkait dengan penipuan oleh manajemen. Di sini artinya penipuan yang dilakukan dengan memanipulasi proses modal atau investasi jauh lebih mungkin dilakukan oleh manajer puncak. Sehingga di sini perusahaan harus memeriksa dengan cermat risiko yang terkait dengan proses modal dan investasinya dan menerapkan pengendalian yang relevan yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan oleh manajemen. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke proses buku besar. Di sini buku besar umum memberikan rincian semua akun dalam bagian akun. Buku besar juga bisa disebut seluruh rangkaian akun P untuk organisasi, di mana di setiap rangkaian proses mempengaruhi akun buku besar. Misalnya,
Proses penjualan dan retur penjualan mempengaruhi akun piutang, penjualan, persediaan, dan harga pokok penjualan. Nah, untuk sistem akuntansi manual, proses pencatatan transaksi ke buku besar ini disebut dengan siklus akuntansi. Nah, di sini proses bisnis dalam suatu organisasi ini terdiri dari berbagai transaksi akuntansi. Nah, ketika suatu peristiwa terjadi, maka akuntan ini harus memutuskan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi biasa dan berulang atau tidak. Apabila transaksi tersebut bersifat rutin dan berulang, maka akan dicatat dalam jurnal khusus. Yang dimana jurnal khusus ini dibuat untuk mencatat jenis transaksi tertentu. Misalnya, penjualan, pembelian, penerimaan tunai, pencairan tunai, dan daftar gaji. Kemudian akan dicatat ke buku besar, yaitu misalnya hutang usaha, akun utang, dan inventaris. Kemudian, namun jika transaksi ini bukan merupakan transaksi rutin dan berulang, sehingga transaksi ini tidak dicatat dalam jurnal khusus dan buku besar pembantu, namun dicatat di jurnal umum. Misalnya transaksi dalam proses pemodalan dan investasi yang dicatat dalam jurnal umum dan diposting ke buku besar. Nah, pada akhir periode, penting untuk memastikan bahwa semua pendapatan, pengeluaran, penggajian, hutang, dan transaksi hutang telah diposting ke buku besar. Setelah semua transaksi dicatat pada bulan tersebut, approval dan entry penyesuaian lainnya dicatat dalam jurnal umum dan kemudian diposting ke buku besar. Setelah semua transaksi diakumulasi dan diposting, maka neraca saldo dapat disiapkan dari saldo akun buku besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat jurnal dan posting jurnal penyesuaian, kemudian menyiapkan laporan keuangan, dan yang terakhir membuat jurnal dan posting entry penutup. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya resiko dan pengendalian dalam proses buku besar. Yang pertama sebelumnya resiko dan pengendalian dalam proses buku besar ini ada 5. Untuk saat ini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yakni nomor 1 otorisasi transaksi. Nah, buku besar menyimpulkan total dari berbagai jurnal dan buku besar pembantu yang digunakan dalam setiap proses perusahaan sebelumnya. Misal, total dari jumlah penjualan ini diposting ke penjualan besar, dan masing-masing dari itu penjualan individu yang dimasukkan dalam jurnal penjualan diotorisasi pada saat penjualan tersebut. Namun harus ada otorisasi yang tepat untuk memulai posting dari jurnal penjualan ke buku kas ini. Dalam kasus sistem akuntansi manual terdapat voucher jurnal yang disiapkan oleh manajer di Departemen Penjualan, dan voucher jurnal tersebut disetujui dan diteruskan ke Departemen Pemeriksaan. Nah, voucher jurnal mencakup antara lain yakni jumlah dolar, akun terpengaruh, serta tanda tangan resmi. Untuk posting ke buku besar tidak boleh dilakukan tanpa adanya tanda tangan. Voucher jurnal itu resmi dari departemen yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Misalnya gaji dan pemotongan tidak diposting ke buku besar sampai departemen pengajian itu meneruskan voucher jurnal yang ditandatangani. Nah, untuk voucher jurnal ini yang ditandatangani itu fungsinya sebagai otorisasi untuk memposting data penggajian ke buku besar. Dalam sistem akuntansi terkomputerisasi. Nah, dokumen voucher jurnal kertas itu mungkin udah nggak ada lagi. Nah, dalam sistem ini transaksi individual dapat dimasukkan ke dalam modul khusus, namun tidak diposting ke buku besar sampai pengumpulan transaksi itu dimasukkan secara lengkap dan kesalahan itu direvisi atau diperbaiki. Untuk yang kedua ada pemisahan tugas. Nah, dalam sistem akuntansi manual, pemisahan tugas merupakan pengendalian internal yang diinginkan. Karyawan yang memposting voucher jurnal ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan.
Lah, untuk pemisahan yang tepat, karyawan itu nggak boleh memiliki fungsi otorisasi atau hak asuh. Gitu. Singkatnya itu ada 3 pemisahan penting yang harus ada dalam sistem buku besar manual. Yang pertama ada mengotorisasi voucher jurnal. Nah, pegawai buku besar hanya boleh mencatat voucher jurnal dari departemen operasional lain yang sudah diberi wewenang oleh manajer di departemen tersebut. Karyawan buku besar itu tidak boleh diberikan tanggung jawab untuk mengotorisasi voucher jurnal apapun. Untuk yang kedua adalah mempunyai hak asuh atas harta kekayaan. Nah, selain itu, karyawan buku besar tidak boleh memiliki hak asuh atas aset apapun yang mereka catat di buku besar. Nah, jika para karyawan ini punya fungsi penyimpanan dan pencatatan, mereka itu punya kemampuan untuk mencuri aset dan membuat catatan. Untuk yang terakhir adalah karyawan mempunyai tanggung jawab pencatatan terhadap jurnal khusus atau buku besar pembantu. Next slide. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Sofi. Ya, untuk materi selanjutnya masih tetap di tujuan studi 6, yakni terkait risiko dan pengendalian dalam proses buku besar. Untuk yang ketiga, yakni ada catatan dan dokumen yang memadai. Untuk memelihara catatan dan dokumen yang memadai, itu ada 2 persyaratan penting. Yang pertama, organisasi harus mempunyai bagian akun yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, harus ada jejak audit yang memadai untuk memungkinkan penelusuran transaksi kembali ke sumbernya. Yang kedua, ada keamanan buku besar dan dokumen. Pada sistem akuntansi teknologi informasi, di situ terdapat catatan yang akan dilindungi dengan adanya pembatasan akses melalui penggunaan ID, kata sandi, dan tabel otoris sumber daya yang tepat. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan rekonsiliasi independen. Dalam sistem buku besar, rekonsiliasi jurnal khusus dan akun pembantu ke akun pengendali buku besar merupakan pemeriksaan independen terhadap keakuratan pencatatan transaksi rutin dan berulang. Selain itu, manajer yang tepat harus secara teratur meninjau laporan buku besar untuk mengetahui keakuratan dan kelengkapannya. Dalam sistem teknologi informasi, laporan diperiksa kebenarannya dengan cara mencetak dan memeriksa silang laporan satu sama lain untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya, yakni terkait tujuan studi 7, yakni pelaporan sebagai output dari proses buku besar. Terdapat 2 macam pelaporan di sini seperti yang tertera. Ada pelaporan eksternal dan juga ada pelaporan internal. Pada pelaporan eksternal, pengguna eksternal tidak perlu mendetailkan informasi saldo pada setiap akun yang ada di buku besar. Misalnya, sebuah perusahaan besar mungkin memiliki beberapa akun buku besar untuk berbagai jenis kas dan setara kas yang biasanya bisa ditemukan di dalam laporan keuangan, tepatnya laporan posisi keuangan atau neraca. Rekening kas individu ini digabungkan atau digulung menjadi jumlah $1 yang dilaporkan sebagai kas di neraca. Proses ringkasan yang sama terjadi untuk semua item baris pada laporan keuangan yang bertujuan umum. Pendapatan penjualan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi itu juga merupakan mungkin merupakan kombinasi dari banyak akun pendapatan di buku besar. Mungkin juga terdapat akun pendapatan untuk setiap produk atau lini produk, sehingga mengakibatkan manajer ini bisa melacak penjualan masing-masing produk. Namun, bagi pengguna eksternal, itu juga ada minusnya, karena mereka akan kewalahan untuk mengetahui detail dari beberapa akun pendapatan tersebut. Oleh karena itu,
akun pendapatan ini perlu untuk digabung menjadi satu atau beberapa baris pada laporan laba rugi agar tidak membingungkan pengguna eksternal. Lalu yang kedua ada pelaporan internal. Banyak faktor yang memengaruhi jenis laporan yang diberikan kepada pengguna internal dapat diringkas dalam 3 kategori, yakni yang pertama ada jenis organisasi. Pada jenis organisasi ini bisa digambarkan seperti pada perusahaan manufaktur yang memerlukan laporan yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan retail ataupun jasa. Perusahaan manufaktur harus memiliki laporan internal untuk membantu mengelola arus kas bahan mentah, barang dalam proses, dan tenaga kerja manufaktur. Sedangkan perusahaan retail itu tidak memiliki proses ini. Namun, baik perusahaan retail maupun manufaktur itu mengelola inventarisnya masing-masing persediaannya. Sedangkan jika dibandingkan dengan jasa, itu tidak. Oleh karena itu, laporan internal perusahaan jasa lebih cenderung berfokus pada penjualan dan berstatus proyek. Selanjutnya, untuk yang kedua ada fungsi yang dikelola. Fungsi yang dikelola ini tuh pasti ada di perusahaan. Nah, jenis fungsi bisnis yang diawasi oleh seorang manajer juga memengaruhi jenis laporan yang dibutuhkan. Seorang manajer operasi membutuhkan laporan tentang operasi seperti laporan tentang jam mesin, waktu, unit yang diproduksi, unit yang cacat, dan penggunaan material. Jenis laporan operasional ini mungkin tidak dibuat dari data di buku besar. Namun, ketika transaksi dicatat dalam proses akuntansi, laporan keuangan dan non-keuangan itu juga dicatat terakumulasi. Oleh karena itu, sistem akuntansi sering sekali mencatat laporan keuangan dan operasional itu digunakan dalam laporan. Yang terakhir ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini relevan itu pasti berdampak pada jenis laporan yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam aktivitas bisnis sehari-hari, manajer cenderung menggunakan rincian seperti ukuran satuan, penghitungan fisik, dan laporan non-keuangan lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya jangka waktu, jenis laporan yang berguna kemungkinan besar melibatkan ukuran keuangan. Selanjutnya, yakni ada permasalahan etis terkait proses administratif dan pelaporan yang merupakan tujuan studi yang ke-8. Ada beberapa alasan yang tidak etis dan perilaku curang yang cenderung dilakukan oleh manajer, yang pada dasarnya hal tersebut bukan diprakarsai oleh karyawan, melainkan dari manajer tersebut sendiri. Yang pertama, dalam sistem fungsi administrasi dan pelaporan yang terkontrol dengan baik, karyawan tidak memiliki akses terhadap aset atau dokumen sumber terkait. Yang kedua, proses administratif itu dikontrol dan diawasi secara ketat oleh manajemen puncak karena memerlukan otorisasi khusus. Karyawan tidak memiliki wewenang untuk menyetujui atau memulai proses seperti sumber modal dan investasi. Namun dalam proses seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, karyawan diberikan wewenang umum untuk memulai dan memproses transaksi. Terakhir, sejumlah besar transaksi seringkali dihasilkan oleh proses penjualan, pembelian, penggajian, dan konversi. Sifat rutin dan volume proses ini memudahkan karyawan untuk menyembunyikan transaksi penipuan atau perilaku tidak etis dalam banyak transaksi. Untuk selanjutnya, yang bertugas dipersilakan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perilaku manajemen yang tidak etis dalam sumber modal dan investasi, di mana sumber proses modal dan proses investasi yang dijelaskan di bagian awal bab ini menyajikan sumber-sumber penting dan penggunaan modal dalam suatu organisasi. Proses-proses ini harus dilakukan demi kebaikan organisasi secara keseluruhan dan dengan cara yang bertanggung jawab secara etis. Oleh karena itu, laporan terkait dan pengungkapan lainnya harus lengkap dan akurat. Sayangnya pada proses tersebut dapat disalahgunakan oleh seorang manajemen.
Contohnya seperti ketika meningkatkan modal, investor atau kreditor harus mendapat informasi lengkap tentang semua informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi atau kredit. Manajer terkadang tergoda untuk menyembunyikan informasi negatif ketika meminjam dana atau menjual saham. Kurangnya pengungkapan secara penuh dan lengkap merupakan tindakan yang tidak etis, karena merupakan upaya untuk menyesatkan calon investor atau kreditor. Next slide. Adapun pelaporan internal masalah etika. Untuk mengelola operasi yang sedang berjalan, manajemen harus meninjau banyak laporan. Selain itu, manajemen operasi yang tepat mengharuskan laporan disebarluaskan kepada manajer tingkat bawah untuk dua tujuan penting. Tujuan yang pertama adalah laporan memberikan umpan balik kepada manajer tingkat bawah yang memantau dan mengendalikan proses yang mereka lakukan. Lalu yang tujuan kedua yaitu laporan-laporan ini digunakan oleh manajer tingkat atas untuk mengevaluasi dan memberi penghargaan terhadap kinerja manajer tingkat bawah. Dalam beberapa tahun terakhir, proses tata kelola perusahaan di banyak perusahaan mendapat tantangan akibat penerapan dari tata kelola usaha itu sendiri. Ketika manajemen telah merancang, menerapkan, dan meneruskan mengelola proses dan pengendalian internal, hal ini membantu memastikan pengelolaan yang tepat atas aset perusahaan. Tata kelola perusahaan memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat karena transaksi pembiayaan dan investasi yang termasuk dalam proses administrasi berkaitan dengan penggunaan uang tunai secara tepat, aset di neraca perusahaan yang paling rentan terhadap pencurian pengelolaan keuangan. Karena itu, pengelolaan keuangan itu sangat penting. Salah satu metode penerapan tata kelola perusahaan atas proses administrasi dan pelaporan keuangan, yaitu dengan melalui proses penganggaran perusahaan. Next slide. Adapun tata kelola perusahaan dalam proses administrasi dan pelaporan. Terdapat 4 fungsi utama dari proses tata kelola perusahaan. Yang pertama ada pengawasan manajemen, yang kedua pengendalian internal dan kepatuhan, yang ketiga ada pengelolaan keuangan, dan yang keempat ada perilaku etis. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari tim 6. Kiranya ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin besok bisa ditanyakan hari Senin. Jika offline bisa ditanyakan di kelas, jika online mungkin nanti di room Zoom bisa teman-teman raise hand. Mungkin selebihnya itu yang bisa kami sampaikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.